Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada malam hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kami sebut namanya yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, syukur Ustadz telah hadir di studio kami. Terima kasih. Beliau adalah Dai Kota Palu yang tentunya sering berdakwah di daerah kita. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 dan juga ada line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Tentunya apabila pemirsa ingin bertanya atau berinteraktif dengan Ustadz, insya Allah langsung menuju kepada nomor telepon dengan 0451 452 414 dan nomor yang tertera. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang ibadah haji di masa pandemi. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang tentunya naik haji bagi orang yang mampu. Rasulullah SAW bersabda, umrah satu ke umrah lainnya dapat melebur terhadap dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada malam hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol kami persilakan. Terima kasih Ustadz Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa TVRI Palu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali segalanya marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat Allah sehingga malam ini kita berkesempatan untuk mengikuti acara Mimbar Hikmah di acara TVRI Palu dengan tema ibadah haji di masa pandemi iya, COVID-19. Salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI yang sama dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan diwajibkan kepada manusia khususnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah, yaitu di Mekah, Arab Saudi. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya ya, atas segala apa yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian bahwa ibadah haji itu merupakan kewajiban
bagi kita umat Islam, sekalipun yang dikatakan masih ada istita'ah. Istita'ah yang dimaksudkan adalah pertama, mampu dari aspek finansial. Yang kedua, mampu dari aspek fisik. Yang ketiga, mampu dari aspek ilmu pengetahuan. Jadi orang yang mampu diartikan adalah 3 hal tersebut, sekurang-kurangnya 3 tersebut. Jadi sekali lagi saya ulangi, mampu secara finansial atau ekonomi. Yang kedua, mampu secara fisik. Yang ketiga, mampu secara ilmu pengetahuan. Tetapi kita sayangkan bahwa sudah 2 tahun terakhir, sejak 1441 Hijriah atau 2020 Miladiyah sampai sekarang 1442 Hijriah atau 2021 Miladiyah, pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan secara terbatas oleh umat Islam yang berdomisili di Arab Saudi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang sesungguhnya sudah ada panggilan untuk menunaikan ibadah haji sejak tahun 2020 Miladiyah atau 1441 Hijriah yang lalu sampai tahun ini, dimohon untuk bersabar. Jangan kita saling menyalahkan. Semua ini boleh jadi adalah salah satu bagian dari takdir Allah yang harus kita jalani. Kita yakini bahwa dalam rukun iman, ada rukun iman yang ke-6, yaitu qadar dan qada. Bahwa dalam hidup ini tidak selalu mulus, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu enak. Jadi jangan kita hanya menerima dalam hidup ini yang enak-enak saja, atau yang menyenangkan saja, atau yang membahagiakan saja. Hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak membahagiakan, termasuk saudara-saudara kita yang untuk sementara tidak bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci, ya inilah bagian dari takdir yang harus kita terima. Insya Allah kita doakan bersama, semoga COVID-19 ini tahun ini akan berakhir. Amin, amin ya dan Allah. insya Allah tahun depan pelaksanaan ibadah haji ini akan berjalan normal kembali. Demikian Ustadz Bambang sementara. Ya baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz tadi menyampaikan bahwa aspek dalam ibadah haji yang pertama adalah aspek finansial atau ekonomi, dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah aspek fisik, tentunya kesehatan, dan yang ketiga dalam melaksanakan ibadah haji tentunya diperhatikan juga aspek ilmu pengetahuan. Dan tentunya Ustadz juga menyampaikan bahwa ibadah haji ini tentunya dalam masa pandemi ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 dan nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini, mohon maaf malam hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik, Ustadz sambil menunggu penelpon Ustadz, saya menanyakan Ustadz tentang ibadah haji. Ketika ibadah haji ini dilaksanakan, dia berniat, misalnya Ustadz sudah menabung, tetapi ketika itu tidak jadi ibadah hajinya, lantas dia menarik tabungannya untuk dia gunakan untuk fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesusahan. Apakah itu diperbolehkan Ustadz atau seperti apa Ustadz? Ya, baik. Ibadah haji sekali lagi adalah rukun Islam, sekalipun ditegaskan dalam firman Allah itu bagi orang yang mampu. Mampu, iya. Berbicara tentang kemampuan, sesungguhnya kita ini pasti punya kemampuan. Cuman terkadang pemahaman kita yang berbeda-beda. Saya selalu menyampaikan dalam dakwah saya bahwa ada orang punya mobil, Iya. Beli mobil mampu, tetapi menunaikan ibadah haji tidak mampu. Tidak mampu Ustadz ya. Iya.
Padahal ketika dia beli mobil, ya kalaupun itu dicicil, uang mukanya juga atau DP juga, kadang 50 juta, kadang 60 juta, bahkan ada yang lebih daripada itu, yang sesungguhnya ketika uang itu kalau dia pakai untuk menabung atau untuk mendaftarkan ibadah haji, sudah lebih daripada cukup. Jadi sebenarnya dari aspek kemampuan, sesungguhnya umat Islam itu mampu. Mampu Ustaz ya. Iya. Ya, oleh karena itu, melalui mimbar hikmah pada malam hari ini, kepada yang belum menunaikan ibadah haji, ya, saya alhamdulillah 2006 dan 2012 telah melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Ya, alhamdulillah. Mengajak kepada kita umat Islam agar punya perhatian, ya, punya fokus untuk menunaikan ibadah haji. Ya, soal belum ada panggilan, yang penting daftar dulu. Jangan ada orang mengatakan saya belum berangkat ibadah haji karena belum ada panggilan. Iya, belum ada panggilan Ustaz ya. Iya. Setelah ditanya, Anda sudah mendaftar belum? Oh belum. Ternyata belum Ustaz ya. Sedangkan orang yang sudah mendaftar belum tentu langsung dipanggil, apalagi belum mendaftar. Mendaftar, iya. Soal ada orang yang sudah mendaftar, lalu pertanyaannya ketika dia menarik, ya, menarik tabungan hajinya, apakah itu boleh? Boleh, karena itu adalah haknya dia. Ya, tetapi sekali lagi, kejadian alasan COVID-19 ini janganlah menjadikan faktor alasan utama untuk menarik uang. Saya menghimbau melalui kesempatan ini kepada umat Islam yang sudah mendaftar ibadah haji, saya mohon janganlah menarik, ya, uang yang sudah kita, ya, daftarkan dan niatkan untuk Ustaz, ya, menunaikan ibadah haji. Ya. Ya. Soal keperluan, saya kira tidak ada satu orang pun hamba Allah manusia di dunia ini yang tidak punya keperluan, yang tidak punya kebutuhan. Semua kita pasti punya kebutuhan. Insya Allah, kalau kita tetap fokus, ya, tanpa mengambil kembali uang yang sudah kita daftarkan untuk ibadah haji, saya yakin insya Allah Allah akan cukupkan rezeki untuk kita. Insya Allah. Iya, baik Ustadz. Kemudian Ustadz, kalau kita bercerita tentang ibadah haji ini kan berarti kita bercerita kembali tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Pertanyaan saya Ustadz, seperti apa trik-trik kita atau metode-metode kita mendidik anak kita supaya seperti Nabi Ismail alaihissalam, seperti didikan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Baik, kita ketahui bersama bahwa ibadah haji ini adalah menakpatilasi apa yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Di mana bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali memiliki anak, ya, yaitu putra yang sangat didambakan yang bernama Ismail. Ya. Ya. Jadi Nabi Ismail ini adalah anak pertama dari istri kedua. Karena dari istri pertama yang bernama Siti Sarah pada waktu itu belum dikaruniai anak. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan istri kedua itu Siti Hajar. Lalu lahirlah putra pertama, yaitu Ismail. Sekalipun di kemudian hari Nabiullah Ibrahim juga memiliki anak, ya, yang namanya Ishak, ya, dari istri pertama Siti Sarah. Kembali kepada napatilasi sejarah atau kisah adanya ibadah haji, itu memang dari Nabiullah Ibrahim ya, alaihissalam. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita buka line telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Pak Wawan Palupi. Baik, Pak Wawan di Palupi. Langsung saja pertanyaannya kepada Ustadz. Ya. Ada yang saya ingin tanyakan sama Ustadz ini mengenai haji. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan wahijul baiti man istata ilaihi sabila. Jadi haji itu bagi orang yang mampu. Bagaimana kalau orang naik haji
didanai oleh orang lain. Bagaimana? Ya. Memang fisiknya mampu, tapi masalah finansial tidak mampu. Kemudian ada juga haji pelat merah. Bagaimana itu? Apa dia yang dikatakan di sini mampu? Sedangkan dia naik haji hanya dengan bantuan orang lain. Begitu saja Ustaz. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan di Palupi. Kembali kami membuka line telepon di belakang Pak Wawan di Palupi di 0451 452 414 dan nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Apabila pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada program Mutiara Hikmah, tentunya dengan tema ibadah haji di masa pandemi, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA. Ya baik, Ustadz kita lanjutkan lagi Ustadz. Mungkin pertanyaan dari Pak Wawan ini Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan dari Palupi ya. Dari Palupi, ya. Bagaimana orang yang berangkat ibadah haji dibiayai oleh orang lain. Biaya orang lain ya. Termasuk berangkat haji plat merah. Plat merah, ya. Ada pemerintah mungkin dalamnya, iya. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa istitoah itu ada 3. Satu, mampu dari aspek ekonomi ya atau finansial, anggaran. Yang kedua, secara fisik. Iya. Yang ketiga, secara ilmu pengetahuan. Nah, di sini dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada orang yang berangkat plat merah, ya dibiayai oleh negara iya. katakanlah. Pertanyaannya apakah itu boleh? Boleh. Jadi berarti dia memiliki ilmu pengetahuan, ya dia memiliki ilmu pengetahuan sehingga direkrut oleh pemerintah sebagai petugas misalnya. Ya berarti dia punya kelebihan mungkin dari ilmu pengetahuan ya. Dan memang Allah sudah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian. Nah, itulah mungkin orang tersebut secara finansial mungkin dia tidak mampu, tetapi karena dia memiliki ilmu pengetahuan, maka Allah angkat derajatnya ya, diundang oleh Allah menunaikan ibadah haji rukun Islam ke Baitullah melalui tadi karena dia punya kelebihan. Nah, itu. Jadi kita tidak mempersoalkan itu, soal ibadah hajinya seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji, soal kualitas dan seperti apa nilai ibadah hajinya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi menarik Ustadz Bambang sudah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak ada balasan yang setimpal untuknya melainkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa haji mabrur itu? Ya, hajinya karena Allah, ya karena Allah. Tidak ditegaskan itu pakai uang negara, pakai uang sendiri atau pokoknya dia lillahi ta'ala. Apakah dia pakai uangnya keluarganya, apakah dia pakai hasil penjualan tanahnya. Yang penting dia melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukun daripada haji. Ya, apa itu rukun haji? Satu, dia memakai pakaian ihram, niat. Ya. Yang kedua, ihram. Yang ketiga, dia tawaf, ya, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, ya, tahallul, tertib. Ketika rukun haji itu terpenuhi, maka insya Allah hajinya insya Allah adalah mabrur. Mabrur, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semua kita kembalikan kepada Allah. Iya. Baik Ustadz, kemudian kita lanjutkan tadi tentang pembahasan dari Nabi Ibrahim. Ya. Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum dilanjutkan lagi Ustadz, kita silakan. menerima telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, baik, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Ya, dari Isdar Ajufri, Kelurahan Nungalako di Jalan Kedondo. Iya, dengan Bapak siapa? Isdar Ajufri. Oh, Iksan Jalan Aljufri ya? Kedondo.
Iya. Iya, Jalan Kedondong, Iya, dari Donggala Kelurahan Kodi. Tondo. Baik Pak, silakan langsung pertanyaan Pak. Iya, iya, ini mau bertanya ini. Jadi ada informasi sebagian dari masyarakat, dia bilang kalau lansia atau umur 70 tahun ke atas itu biasanya dipercepat naik hajinya. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Apa benar itu kira-kira Ustadz? Ya, itu kira-kira pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Pak Yuk. Al-Jupri ya di Tondo. Iksan. Ya Pak Iksan, terima kasih Pak Iksan di Tondo. Donggala Kodi. Donggala Kodi ya. Iya baik. Di belakang Pak Iksan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 dan tentunya nomor yang tertera. Iya baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan lagi Ustadz Ya. tentang tadi pembahasan kita. Mungkin Pak sebelum Iksan dulu. Ya, Pak Ya. Iksan, baik. Pak Iksan, terima kasih. Soal usia 70 tahun ke atas atau lansia, itu secara teknis itu diatur oleh Kementerian Agama. Jadi siapa yang akan berangkat, sekalipun misalnya orang tua saya sudah berusia 74 tahun, tetapi kalau masih ada yang lebih tua lagi, ya, dari orang tua saya, misalnya ada yang 80, ada yang 90, sementara kuota lansia misalnya terbatas, maka itu nanti orang tua saya tidak bisa berangkat. Katakanlah misalnya kuota lansia itu untuk Sulawesi Tengah atau Kota Palu hanya 10 orang. 10 orang, iya. Mama saya usianya 74 tahun. Lalu di luar mama saya ada 10 orang yang lebih tua dari mama saya, maka mama saya tidak bisa berangkat. Nah, itu maksudnya Pak Iksan. Jadi bukan selama ini memang di masyarakat bahwa ada informasi seperti itu, bahwa lansia usia 70 70-an tahun, iya, ke atas, itu Ustaz. akan Iya. diprioritaskan. Benar. Tetapi kita harus mengecek juga apakah benar orang tua kita itu lebih tua, ya, begitu. Nah, itu diatur secara teknis itu oleh Kementerian Agama. Jadi sebaiknya Pak Iksan, kalau ada orang tuanya yang sudah mendaftar, kemudian apakah bisa berangkat misalnya tahun depan atau belum, itu secara teknis sebaiknya Pak Iksan datang ke Kementerian Agama untuk menanyakan secara langsung. Begitu Pak Iksan. Ya baik, terima kasih Ustadz. Kemudian kita lanjutkan lagi barangkali Ustadz tentang penjelasan belum selesai Ya, tadi Pak Ustadz. jadi keseluruhan rangkaian dari ibadah haji itu adalah napak tilas terhadap apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana mulai dari niat, ya kita harus berniat, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Kemudian ihram, ya. Ihram di sini bukan hanya pakaian ihram, tetapi yang dimaksudkan juga ihram di sini adalah ihram mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal. Ya, ini juga perlu dijelaskan kepada pemirsa bahwa ketika kita sudah berpakaian ihram, maka sesuatu yang tadinya halal itu menjadi haram. Antara lain, memotong kuku sudah tidak boleh lagi, ya. Kemudian memakai wangi-wangian, kemudian apalagi dia suami istri tidak bisa lagi bercumbu-cumbu, kemudian tidak bisa lagi membunuh, ya, apakah itu membunuh apa saja, ya. Wala taqtulus sayda wa antum hurum. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya, dan tidak boleh, ya, engkau membunuh sedang kamu berihram. Itu. Jadi ihram yang dimaksudkan di sini adalah mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya dihalalkan. Kemudian ada wukuf di Arafah, ya. Al-hajju Arafah kata Rasulullah. Haji itu di Arafah. Makanya orang ketika berhaji wajib dia harus dibawa ke Arafah sekalipun dengan impus-impusnya, ya. Sekalipun dia lagi sakit keras hanya bisa ditandu, itu harus dibawa ke sana karena wukuf itu di Arafah. Kemudian ada namanya tawaf, ya, tawaf ifadah, ya, tawaf haji, ya. Kemudian ada sa'i, nah, kemudian ada tahallul. Nah, tahallul ini menarik, bukan hanya sekedar menggunting rambut, ya, tetapi tahallul itu adalah kebalikan dari ihram tadi, menghalalkan segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Diharamkan. Nah, gitu. Jadi ketika seseorang sudah bertahallul, maka yang tadinya dilarang, memotong kuku tidak boleh, bercumbu dengan suami atau istri tidak boleh, toh? Mematikan lalat semut tidak boleh. Ketika tahallul sudah,
dan yang terakhir adalah tertib. Ya, tertib dalam arti itu harus berurutan. Tidak boleh ditukar-tukar. Tidak boleh tahallul dulu baru tawaf. Ya, tidak boleh sa'i dulu baru niat. Nah, jadi harus betul-betul berurutan. Itu maksudnya tertib. Saya kira itu. Dan itu semua dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua rangkaian-rangkaian itu yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam proses ibadah haji, termasuk dalam syarat haji, wajib haji, ya di luar rukun haji, termasuk melontar jumrah. Itu semua adalah rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW sampai kepada umat Islam sampai kiamat nanti. Terima kasih. Ya, baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada malam hari ini. Tetapi Ustadz, karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih kepada seluruh umat Islam, pemirsa TVRI Kota Palu. Saya menghimbau kepada yang belum mendaftar ibadah haji sementara sudah memiliki kemampuan finansial, tolonglah untuk berusaha untuk menunaikan ibadah haji sekalipun kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Insya Allah orang yang sudah mendaftar ibadah haji yakin dan percaya segala urusannya dan hidupnya insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada yang sudah mendaftar, janganlah mencabut ya atau mengambil kembali atau menutup rekening hajinya hanya dengan alasan kekecewaan karena sudah 2 tahun ibadah haji ini tidak berangkat, hanya khusus kepada orang-orang yang bermukim di Arab Saudi. Melalui mimbar hikmah ini kami menyampaikan untuk kita bersabar. Insya Allah semua kejadian ini pasti ada hikmahnya. Ya, Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah, menyampaikan tidak ada satu masalah pun yang kita hadapi melainkan semua itu pasti ada hikmahnya. Insya Allah kalau kita sudah berniat, yakinlah Allah akan bukakan pintu rezeki kepada kita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa bagi kaum muslimin dan muslimat yang belum mendaftarkan haji, tentunya segeralah apabila memiliki kemampuan finansial, segera mendaftar haji. Dan tentunya Ustadz juga menyampaikan bahwa apabila ada jamaah yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon haji, tentunya jangan sampai mencabut ya keuangan di lembaga Kementerian Agama dalam bidang haji. Tentunya tetap bersabar. Tentunya insya Allah COVID-19 ini insya Allah berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPD MA. Syukran Ustadz atas kehadirannya. Insya Allah kita sehat-sehat bisa bertemu lagi Ustadz. Syukran Ustadz ya. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran.